Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-33. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian nggak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan cerita di part kemarin, Tianxing yang tiba dan berhasil merantai roh jahat di lokasi hutan itu. Dirinya mencoba untuk melawan dan menghentikan aksi roh jahat tersebut kepada para peserta kompetisi yang berhasil sampai di situ. Tianxing tidak menyangka bahwa di lokasi ketiga dari kompetisi itu terdapat roh jahat yang menghantui tempat tersebut. Dengan bertemu roh-roh jahat di tempat itu, Tianxing merasa bahwa roh jahat tersebut telah beruntung bertemu dengan Tianxing, karena sebentar lagi Tianxing akan bersiap melenyapkan mereka semua. Dengan memanfaatkan ghostly chain miliknya, Tianxing menggunakan rantai itu untuk mengikat dan menyerap jiwa dari roh-roh jahat tersebut. Setelah berhasil menyerap jiwa dari sebagian roh-roh jahat yang Tianxing tangkap, tiba-tiba dari dalam rawa muncul roh jahat yang lain. Roh jahat itu muncul secara bersamaan dan banyak. Melihat hal tersebut, Tianxing tidak menyangka bahwa ternyata roh jahat itu memiliki pasukan. Dengan banyaknya pasukan roh jahat yang mulai bermunculan dari rawa, Tianxing merasa tidak terlalu khawatir. Bagi Tianxing, dirinya hanya perlu menggunakan lebih banyak ghostly chain untuk menangkap dan mengikat roh-roh jahat tersebut. Namun belum sempat Tianxing mengeluarkan ghostly chain yang banyak, tiba-tiba dari belakang Tianxing muncul tangan yang kemudian memegang pundak Tianxing. Karena hal tersebut, Tianxing pun terkejut dan refleks menoleh ke belakang untuk memastikan siapa yang memegang pundaknya. Ternyata yang memegang pundaknya adalah roh jahat lainnya. Menyadari yang memegang pundaknya adalah roh jahat, Tianxing segera menghindar dan menjauh dari roh jahat tersebut. Dengan wajah yang terkejut, Tianxing merasa heran dengan kehadiran roh jahat yang ada di belakangnya karena sama sekali tidak mengeluarkan suara. Tianxing merasa bahwa roh jahat yang di belakangnya tadi merupakan roh jahat yang telah mencapai level 6 di alam itu. Sambil waspada, Tianxing mencoba memastikan keadaan anjing dan elangnya yang dari tadi hanya diam dan tak bergerak sama sekali. Mendengar perkataan Tianxing, anjing hijau menjawab bahwa mereka berdua telah diracuni serangga, sehingga mengakibatkan mereka berdua tidak bisa bergerak. Mendengar perkataan anjing hijau, Tianxing sepertinya mengetahui penyebab mereka tidak bisa bergerak, yaitu mereka berdua telah diracuni oleh kabut hijau dari hutan di situ. Roh jahat yang ada di hadapan Tianxing nampaknya mulai menyerang dirinya. Melihat hal itu, Tianxing segera menghindar dari serangan roh jahat tersebut sambil memanfaatkan teknik bertarungnya. Namun bukan hanya roh jahat saja yang ada di hadapannya dan menyerang dirinya. Pasukan roh jahat lainnya pun ikut menyerang Tianxing. Terlihat berbagai roh dari jiwa hewan dan manusia serentak mulai menyerang Tianxing. Merasa dirinya dikeroyok, Tianxing segera mengeluarkan ghostly hopes miliknya untuk menahan pasukan roh yang mulai menyerangnya. Dirasa berhasil menahan pasukan roh jahat, Tianxing pun mengeluarkan The Cube-nya untuk menundukkan pasukan roh jahat. Namun belum sempat Tianxing menggunakan The Cube miliknya untuk menundukkan pasukan roh jahat level 6 tiba-tiba menghentikan aksi Tianxing dengan cara mencakar tangan Tianxing. Seketika itu, The Cube yang ada di tangan Tianxing pun terhempas dan lepas dari genggamannya.
Sambil menjauhi untuk berjaga-jaga dari serangan roh jahat, Tianxing masih sempat-sempatnya melindungi peliharaannya. Karena Tianxing diganggu oleh roh jahat tadi, nampaknya itu membuat Ghostly Hopes Tianxing menjadi lemah. Dengan begitu, pasukan roh jahat yang berhasil Tianxing tangkap tadi jadi bisa melepaskan diri dari ikatan rantai itu. Melihat hal tersebut, Tianxing pun terkejut karena pasukan roh jahat itu bisa lepas dari ikatan Ghostly Hopes miliknya. Namun di situ terlihat pasukan roh jahat tadi menyatu dengan roh jahat level 6. Dengan menyatunya pasukan roh jahat ke tubuh roh jahat level 6, roh itu pun berevolusi menjadi roh raksasa. Tubuh raksasa itu terbentuk dari gabungan beberapa roh jahat lainnya. Terlihat wujud yang sangat menyeramkan serta besar pada raksasa tersebut. Menyaksikan hal itu, Tianxing akhirnya mengetahui wujud asli dari raksasa tersebut. Karena roh jahat itu telah berubah wujud ke wujud aslinya, Tianxing pun ingin segera menyelesaikan dan menghabisi makhluk tersebut. Sambil menancapkan pedangnya ke tanah, Tianxing sedang mempersiapkan dirinya dan melakukan meditasi di alam pikirannya. Nampaknya Tianxing sedang dihadapkan masalah pada inner ki miliknya. Sejak Tianxing mencapai level 6, inner ki miliknya menjadi tidak stabil dan interaksi inner ki dengan Heavenly Pearl pun kini mendekati titik kritis untuk bertransformasi lagi. Saat ini Tianxing sedang dihadapkan dengan raksasa yang sangat kuat. Jika Tianxing berhasil menggunakan jiwa raksasa itu untuk bermeditasi, kemungkinan Tianxing bisa membuat Ghostly Ace melakukan transformasi ke level berikutnya. Melihat Tianxing yang sedang duduk bermeditasi, raksasa itu pun segera memanfaatkan keadaan itu untuk menyerang Tianxing menggunakan tangan buayanya. Raksasa itu mulai menyerang Tianxing, namun sepertinya Tianxing telah menantikan dan bersiap untuk menghalau serangan raksasi itu. Dengan cepat Tianxing menahan tangan itu. Setelah menahan, Tianxing melompat ke hadapannya, itu sambil mengeluarkan teknik Dragon Force Leaping dengan jurus Dragon of the Abyss miliknya untuk membalas serangan raksasis itu. Raksasis yang tak mau kalah, dirinya mengeluarkan roh burung untuk menghadang serangan Tianxing. Akhirnya naga Tianxing dan burung raksasis itu beradu kekuatan yang menimbulkan ledakan besar di area tersebut. Raksasis itu merasa bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan naga Tianxing. Namun nampaknya tebakan raksasis salah. Dari kabut asap hasil ledakan tadi, tiba-tiba muncul Tianxing yang membuat raksasis itu terkejut. Sambil melompat mengarah ke arah raksasis itu, Tianxing melancarkan serangan berikutnya menggunakan Ghostly Shears yang berwujud ular. Seketika serangan Tianxing tadi berhasil menembus dan mencabik tubuh raksasis itu. Pertarungan tersebut akhirnya berhasil Tianxing menangkan dengan membutuhkan sedikit usaha keras. Dirasa roh-roh jahat itu sudah kalah, Tianxing pun kembali memastikan keadaan peliharaan spiritualnya. Ketika Tianxing mendekat dan menghampiri anjing hijau, terlihat anjing hijau seakan sedang berhalusinasi sambil mengatakan bahwa dirinya ingin makan daging gurita dan semur daging. Melihat anjing hijau yang sedang mengigau, Tianxing pun mencoba menyadarkan anjing hijau dari halusinasinya. Mendengar suara Tianxing, anjing hijau pun tersadar dan langsung mengatakan bahwa dirinya tadi melihat monster besar memiliki sayap ayam dan tangan yang bermutasi. Karena melihat hal itu, anjing hijau menyarankan Tianxing untuk segera pergi dari tempat tersebut. Mendengar perkataan anjing hijau yang baru tersadar dan tiba-tiba meminta Tianxing untuk kabur dari tempat itu, Tianxing pun mengatakan kepada anjing hijau bahwa anjing hijau harus memeriksa monster yang tergeletak di hadapannya dan memastikan apakah monster itu adalah monster yang anjing hijau lihat saat sedang tak sadarkan diri.
Mendengar perkataan Tianxing, anjing hijau pun melihat dan terkejut karena monster yang dia katakan tadi sudah tergeletak mati. Tak lama dari itu, peliharaan spiritual Tianxing tersadar dari pengaruh racun kabut hijau. Tiba-tiba di sekitar lokasi itu muncul bola-bola biru bercahaya. Sambil menyaksikan bola-bola biru itu bermunculan, Tianxing tidak menyangka dapat menyaksikan pemandangan seperti itu di dalam hutan. Anjing hijau nampaknya penasaran dengan benda-benda cantik yang keluar dari tubuh monster tersebut. Nampaknya Tianxing pun penasaran dengan bola biru bercahaya itu. Meski penampilan dan wajah monster itu sangat mengerikan, tetapi gelembung yang muncul dari tubuhnya terlihat sangatlah indah. Tianxing mengambil salah satu gelembung biru itu. Tianxing melihat di dalam gelembung itu muncul orang-orang yang mengikuti kompetisi pertemuan bela diri. Setelah menyaksikan gelembung itu, akhirnya Tianxing jadi tahu bahwa gelembung tersebut merupakan perwujudan dari jiwa-jiwa para peserta yang tereliminasi dalam kompetisi itu. Setelah bola jiwa itu bermunculan, tiba-tiba Tianxing dikejutkan dengan bola jiwa yang beresonansi dengan inner ki miliknya. Jiwa itu mungkin nampak seperti ilusi, tetapi mereka benar-benar ada. Mereka tidak berbentuk dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagi mereka yang sudah mencapai alam esensi, mereka dapat meningkatkan jiwa mereka sendiri. Saat hantu biasa dan roh jahat mati, mereka menghasilkan titisan kehendak. Dan di alam fantasi ini, jika seseorang kontestan tersingkir, mereka akan menghasilkan esensi spiritual. Penciptaan esensi spiritual akan membawa keberuntungan tanpa akhir. Dengan terserapnya esensi spiritual, Tianxing mengeluarkan ghostly chain miliknya untuk menampung esensi tersebut. Setelah mengeluarkan ghostly chain, Tianxing mengeluarkan ghostly shears miliknya. Saat semua chainnya dikeluarkan, seketika rantai-rantai itu teraliri energi dan esensi spiritual dari jiwa tadi. Melihat hal itu, Tianxing sepertinya telah menduga bahwa jika Ghostly Ace berresonansi dengan Heavenly Pearl, maka itu berarti transformasi yang lainnya akan tercipta. Dalam alam pikiran Tianxing, Tianxing dibawa ke keadaan inner Ghostly Ace yang sedang bertransformasi. Rantai-rantai tadi berubah menjadi lembing yin dan yang dengan heavenly lock seperti rantai. Saat ular piton emas memotong rantai itu, maka yin dan yang akan terbagi menjadi dua sisi. Pada sisi buruk dan kejahatan yang menjarah surga, dan yang adalah sisi baik serta membantu mengatasi segala kesulitan. Sedangkan yin adalah sisi jahat yang memusnahkan kejahatan. Dengan keduanya berdampingan, yin dan yang dapat melenyapkan semua kejahatan di dunia. Semuanya tadi merubah dan membentuk sebuah cermin yang besar. Dengan terciptanya cermin yin dan yang itu, Tianxing mencoba membuka wordless book miliknya untuk mengetahui fungsi dari cermin tersebut. Wordless Book mengatakan cermin itu adalah Ghostly Mirror yang merupakan turunan dari Inner Ghostly Ace. Ghostly Mirror terbagi menjadi dua bagian, yaitu Yin dan Yang. Yang dapat membantu orang, sedangkan Yin dapat menghilangkan kejahatan. Namun harap berhati-hati saat menggunakannya karena akan membutuhkan banyak ki. Setelah mengetahui kegunaan Ghostly Mirror dari Wordless Book miliknya, Tianxing pun tidak menyangka kalau ternyata tingkat ketiga dari Ghostly Ace-nya bisa sekuat itu. Dirasa sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu Ghostly Mirror yang dapat membantu orang-orang serta menghilangkan kejahatan. Tianxing pun sangat senang karena skill itu sangat kuat dan berguna. Namun sepertinya Tianxing harus tetap mengingat bahwa penggunaan skill itu tidak boleh digunakan terlalu sering.
karena itu bisa saja menguras ki miliknya. Jadi Tianxing hanya bisa menggunakan Ghostly Mirror itu saat di keadaan darurat saja. Setelah berhasil mendapatkan upgrade kekuatan dan item baru, akhirnya Tianxing melanjutkan perjalanan kompetisi tersebut. Tianxing menunggangi burung elangnya dan kemudian meninggalkan lokasi rawa itu. Saat dalam perjalanan melanjutkan kompetisi, anjing hijau nampak penasaran dengan Tianxing yang sejak meninggalkan rawa, Tianxing selalu tersenyum-senyum sendiri seperti orang gila. Anjing hijau pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Tianxing yang membuat dirinya tersenyum-senyum sendiri sedari tadi. Namun mendengar pertanyaan anjing hijau, Tianxing menjawab bahwa dirinya tidak mau menceritakan hal itu dan akan tetap menyimpan rahasianya sendiri. Setelah terbang agak jauh, akhirnya Tianxing berhasil keluar dari kawasan rawa dan sampai pada medan kompetisi berikutnya, yaitu melintasi lautan. Tianxing yang senyum-senyum sendiri dari tadi, nampaknya hal itu disebabkan karena dirinya merasa senang dengan beberapa peluang peningkatan tidak ada habisnya yang ia dapatkan di dalam kompetisi tersebut. Dengan beberapa peluang tadi, kini Tianxing sudah mencapai tingkat ke-6, padahal dirinya baru beberapa hari berada di kompetisi tersebut. Kini Ghostly Ace miliknya telah mencapai tingkat yang ketiga. Dengan begitu Tianxing merasa bahwa di dalam kompetisi itu dirinya bisa meningkatkan kemampuannya lebih cepat dibandingkan di dunia eternal tempatnya berasal. Tianxing bahkan mendapatkan elang emas sebagai hewan peliharaan spiritual di kompetisi itu. Dengan memiliki elang emas tersebut, Tianxing dapat melintasi lautan tanpa hambatan. Lagi senyum-senyum senang karena beberapa peningkatan kemampuan dan hewan peliharaan yang ia dapatkan di dalam kompetisi saat terbang dari kejauhan. Tianxing melihat seseorang sedang menunggangi sesuatu untuk menyeberangi lautan. Tianxing sedikit terkejut melihat orang itu yang nampaknya sedang menunggangi kuda Nil. Saat Tianxing terbang dan lebih mendekati lagi, ternyata Tianxing mengenali orang yang menunggangi kuda Nil itu. Dia adalah Lu Bu, yang sebelumnya telah membantu Tianxing untuk melawan penyihir. Lu Bu terlihat menunggangi kuda Nilnya dengan wajah serius dan waspada. Ternyata kewaspadaannya itu diakibatkan oleh seseorang yang berada di depan dan mulai menyerang Lu Bu. Orang itu menyerang menggunakan senjatanya yang dilemparkan tepat ke arah Lu Bu. Lu Bu yang melihat serangan senjata orang itu, dirinya langsung menangkis menggunakan tombaknya dan bertanya siapa orang itu. Dengan wajah yang kesal, Lu Bu tidak terima dirinya tiba-tiba diserang begitu saja. Meski begitu, Lu Bu nampaknya tidak berniat untuk bertarung dan membunuh seorang pun. Mendengar pernyataan dan perkataan dari Lu Bu, orang itu tidak mau memberitahu siapa sebenarnya dirinya. Orang itu malah mengatakan meski Lu Bu prajurit terkuat di akhir dinasti Han, orang itu tidak takut dan malah menantang Lu Bu untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Sambil melompat dari kodok tunggangannya, orang itu melancarkan serangan lagi ke arah Lu Bu. Ternyata orang itu bernama Tang Li Yuanba, prajurit paling kuat dari dinasti Sui. Yuanba pun mengeluarkan teknik Thousand Pound Strike miliknya yang menggunakan gada untuk menyerang Lu Bu. Serangan Yuanba kemudian ditahan oleh Lu Bu. Akibat dari pertempuran mereka, dari atas terlihat ledakan yang sangat hebat yang mengakibatkan gelombang air besar di sekitar area pertempuran Lu Bu dan juga Yuanba. Tianxing yang dari atas melihat ledakan akibat pertempuran mereka, dirinya nampak terheran-heran melihat daya serang yang sangat kuat tersebut. Meski Tianxing tidak tahu siapa Yuanba, tetapi nampaknya Yuanba adalah orang yang bernyali tinggi karena berani menantang sosok Lu Bu.
Dari ketinggian, Tianxing berniat untuk menyaksikan pertempuran yang luar biasa itu. Lu Bu yang mendapat perlawanan keras oleh Yuanba, dirinya jadi marah dan menganggap bahwa Yuanba mungkin sama lemahnya dengan Cheng Yuajin. Dengan begitu, Lu Bu pun bersiap mengeluarkan teknik miliknya untuk membalas serangan Yuanba tadi. Sambil menunggangi kuda nilnya, Lu Bu mengeluarkan teknik Seven Forms of Yama miliknya. Seketika dengan mengendalikan teknik itu, Lu Bu mengeluarkan ombak disertai cipratan air berbentuk panah ke arah Yuanba. Melihat serangan itu, Yuanba pun terkejut dan segera menghalau serangan dari Lu Bu. Saat serangan Lu Bu terhenti, Yuanba dibuat terkejut karena serangan Lu Bu barusan sangat kuat. Karena serangan itu bukan hanya menciptakan ombak besar, tetapi juga Lu Bu bisa menciptakan ombak terkecil menjadi senjata, sehingga membuat Yuanba tampak terluka di pipinya akibat goresan cipratan ombak tersebut. Kali ini Yuanba tidak akan meremehkan serangan Lu Bu lagi. Melihat Yuanba yang berhasil menahan serangannya, Lu Bu mencoba mengeluarkan jurus berikutnya untuk menyerang Yuanba. Namun kali ini Lu Bu akan mencoba jurus yang lebih kuat dari sebelumnya untuk menyerang Yuanba. Dengan tebasan tombak ke air, Lu Bu menciptakan percikan yang membentuk banyak peluru meluncur cepat ke arah Yuanba. Namun bukan jurus itu saja yang Lu Bu keluarkan. Lu Bu mengeluarkan teknik Seven Forms of the Yama dengan jurus The Final Form. Jurus itu mengeluarkan jiwa dewa tempur di sekitar tubuh Lu Bu. Lu Bu pun meloncat dan bersiap menyerang Yuanba yang masih sibuk menghadang serangan percikan peluru air Lu Bu tadi. Yuanba pun terlihat sedang menahan serangan The Final Form milik Lu Bu. Yuanba nampak mulai terpojok dengan beberapa serangan sekaligus yang ia terima. Dan saking dahsyatnya serangan dari Lu Bu tadi, ledakan yang ditimbulkan semakin besar. Kita diperlihatkan gelombang besar yang diakibatkan ledakan tersebut. Terlihat Tianxing pun segera menjauh dari area ledakan itu karena hampir saja mengenai dirinya. Sambil terbang menjauh dari area pertempuran itu, Tianxing mengira bahwa serangan itu sepertinya memang yang diinginkan Lu Bu, yaitu serangan yang luar biasa kuatnya. Tianxing berpikir, jika saja dirinya di posisi Yuanba, Tianxing belum tentu bisa menahan dan memblokir serangan Lu Bu tersebut. Namun di sisi lain, anjing hijau bukannya terkejut melihat serangan Lu Bu, tetapi terkejut dengan hal lain yang ia lihat. Ternyata yang anjing hijau lihat adalah tsunami yang disertai pusaran tornado air menjulang tinggi ke langit. Terlihat beberapa peserta lain yang sedang menyeberangi lautan pun ikut terseret oleh tsunami itu. Anjing hijau yang panik melihat tsunami itu, dirinya berharap bisa pergi jauh meninggalkan situasi tersebut. Lu Bu dan Yuanba yang masih melakukan duel di area itu, nampaknya mereka semakin dekat dengan tsunami dan tornado itu. Lu Bu yang menyadari tsunami itu makin mendekat ke arah mereka, Lu Bu menyarankan Yuanba untuk menghentikan pertarungan dan segera menyelamatkan diri dari tsunami agar tetap hidup. Yuanba yang keras kepala, dirinya yang mendengarkan saran Lu Bu malah tetap ingin melanjutkan pertarungan layaknya seorang laki-laki dan mati dalam pertempuran. Mendengar perkataan Yuanba yang masih saja keras kepala karena tetap ingin melanjutkan pertarungan, Lu Bu pun menganggap Yuanba adalah orang gila. Lu Bu pun kemudian menghempaskan Yuanba menggunakan tombak miliknya. Yuanba yang terhempas pun nampak terkejut. Namun Lu Bu sepertinya tidak berniat menjatuhkan Yuanba ke lautan. Nampaknya Lu Bu sengaja menghempaskan Yuanba karena dirinya ingin fokus menghadang tsunami tersebut dengan kemampuannya.
Lubu pun terbang, kemudian mengeluarkan teknik The Absolute Doctrine untuk menggunakan jurus The Fall of the World miliknya untuk menyerap pusaran tsunami tersebut. Dengan sekuat tenaga, Lubu menahan tsunami tersebut. Lubu merasa sepertinya manusia normal pasti tidak bisa menahan tsunami sebesar itu. Sambil bergumam, Lubu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah takut pada apapun, baik surga maupun hantu. Tetapi kali ini nampak dirinya kewalahan menahan tsunami tersebut. Melihat Lubu yang mulai kewalahan menghadang tsunami itu, Tianxing berinisiatif untuk membantu Lubu dengan menyalurkan energi miliknya kepada Lubu. Mengandalkan Leaping Dragon of the Abyss, Tianxing menyalurkan energi ki miliknya ke tubuh Lubu. Seketika akibat bantuan dari Tianxing melalui energi ki, tubuh dewa tempur itu menjadi semakin besar dan kuat. Lubu pun terkejut karena tiba-tiba mendapat tambahan energi yang besar dan kuat. Lubu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa yang membantunya ternyata adalah Tianxing. Yuanba yang masih terombang-ambing di air, dirinya bertanya-tanya tentang siapa orang yang membantu Lubu itu, karena Yuanba sebelumnya tidak mengenali Tianxing. Sambil mengerahkan energi ki miliknya, Tianxing mengatakan kepada Lubu bahwa dirinya akan membantu Lubu karena sebelumnya dirinya pernah dibantu oleh Lubu. Ternyata Yuanba pun datang dan ikut membantu Lubu bersama Tianxing. Dengan beberapa energi ki yang diperbantukan kepada Lubu, jiwa dewa tempur itu kemudian menyerap pusaran tsunami itu. Hal itu disaksikan oleh Tianxing, Lubu dan Yuanba dari kejauhan. Mereka kagum ternyata manusia bisa benar-benar menaklukkan alam. Namun Yuanba menambahkan tekniknya untuk membantu menghalau tsunami itu. Yuanba mengeluarkan jurus yang mengeluarkan jaguar dari air tersebut. Melihat teknik yang dikeluarkan Yuanba tadi, Lubu nampak terkejut karena Yuanba bisa melakukan hal itu. Lubu pernah mendengar dari Cheng Yaojin tentang seseorang yang setingkat dengan Cheng Yaojin. Orang itu memegang 2 walau seberat 800 pon. Seseorang yang tidak terkalahkan hanya dengan 1 gerakan. Yang nampaknya orang yang diceritakan Cheng Yaojin itu adalah Yuanba. Mendengar perkataan Lubu, Yuanba nampak tersenyum sombong dan tidak terlalu memikirkan perkataan orang tentang rumor kemampuannya. Melihat mereka bertiga yang saling bahu-membahu untuk menghalau tsunami tersebut, anjing hijau nampak menyemangati mereka bertiga. Terlihat dewa tempur milik Lubu masih berusaha menyerap tsunami tersebut. Namun pada saat lagi fokus menghalau tsunami itu, tiba-tiba mereka merasakan gelombang baru yang datang ke arah mereka. Namun belum sempat mereka menghindari gelombang tsunami susulan, mereka semua terjatuh ke dalam air laut dan mulai terseret ke dalam pusaran air itu. Saat Tianxing terseret arus, dirinya yang sedang di dekat Lubu dan kehabisan banyak ki pun menawarkan Lubu untuk ikut bersama Tianxing menaiki elangnya. Mendengar tawaran Tianxing, Lubu setuju. Namun sepertinya Lubu merasakan ada sesuatu di bawah air yang sedang menarik mereka ke dalam laut. Melihat elangnya, Tianxing segera memerintahkan elangnya untuk menjemput dan menariknya keluar dari pusaran air tersebut. Namun sayangnya, ketika elang dan anjing hijau hendak menjemput dan menyelamatkan Tianxing, mereka malah terjatuh dan terseret ke dalam arus ombak tsunami itu. Melihat hal tersebut, Tianxing menjadi panik dan khawatir dengan keadaan kedua peliharaannya. Alhasil dengan dirinya yang tidak jadi selamat dan tenggelam ke dalam air, Tianxing melihat ke sekitar dalam laut itu. Tianxing melihat ada banyak peserta yang tenggelam dan terseret ke dalam laut.
Tianxing merasa bahwa orang-orang yang terseret ke dalam laut merupakan orang-orang yang telah kehabisan ki pada saat menghadang tsunami tadi. Dengan segera, Tianxing berenang menghampiri elang dan anjing hijau. Dirinya berniat ingin membangunkan peliharaannya agar mereka tidak mati tenggelam di dalam air. Pada saat Tianxing mendekati peliharaannya dari arah depan, Tianxing melihat sesuatu yang sangat besar datang dan bersiap memakan peliharaannya. Dengan cepat, Tianxing mengeluarkan rantainya untuk menarik peliharaannya agar tidak termakan oleh monster ikan piranha besar itu. Piranha besar yang lain nampak mulai menyerang Tianxing. Dengan sedikit sisa ki miliknya, Tianxing hanya bisa menahan serangan piranha itu karena dirinya sudah tidak memiliki banyak energi ki lagi untuk melawan piranha raksasa tersebut. Karena semua energi ki-nya telah habis untuk menahan serangan piranha, Tianxing pun lemas dan mengakibatkan rantainya menghilang. Dengan menghilangnya rantai yang mengikat peliharaannya, piranha itu berhasil memakan elang dan anjing hijau. Tianxing yang mulai kehilangan kesadarannya pun ikut terserap ke dalam mulut piranha itu. Perlahan sambil memejamkan mata, Tianxing melihat dirinya masuk ke dalam mulut piranha. Singkat cerita, tiba-tiba Tianxing berada di suatu tempat dengan kondisi sedang terbaring. Saat terbaring lemas, dirinya merasakan hawa yang begitu dingin. Sambil perlahan sadar dari pingsannya, Tianxing merasa heran dengan suhu di situ yang sangat dingin. Mengetahui masternya perlahan sadar, anjing hijau menghampiri dan menjilati Tianxing. Anjing hijau mengatakan bahwa dirinya khawatir kepada Tianxing karena anjing hijau berpikir Tianxing telah mati. Mendengar ucapan anjing hijau yang khawatir kepada dirinya, Tianxing pun mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin mati semudah itu dan bertanya mengapa mereka bisa berada di dataran bersalju. Mendengar pertanyaan Tianxing, anjing hijau menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu kenapa mereka bisa berada di tempat itu. Ketika anjing hijau bangun, dirinya sudah berada bersama elang itu. Di sekitar situ sama sekali tidak ada makan dan air minum, bahkan tidak ada tempat bagi mereka untuk berlindung dari badai salju. Anjing dan elang pun bingung tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tetapi untungnya masternya terbangun dan anjing hijau menyarankan Tianxing untuk mencari tempat perlindungan sementara. Saat benar-benar sadar, Tianxing yang mendengar cerita anjing hijau, dirinya memuji mereka karena mereka hebat dan berhasil bertahan di cuaca ekstrim di lokasi itu. Meski begitu, nampaknya Tianxing mengetahui tentang ikan yang memakan mereka. Ikan itu seperti ROC yang memiliki alam lain di dalam dirinya. Sedikit penjelasan, ROC adalah makhluk mitologi yang berubah dari burung menjadi ikan. Oke, lanjut. Tianxing juga menduga bahwa sepertinya mereka sekarang berada di dalam perut ikan piranha. Pada saat masih menduga-duga, tiba-tiba elang emas mengambil sikap waspada dan seolah memberitahu sesuatu yang ia lihat kepada Tianxing. Ternyata yang elang emas lihat adalah hujan es tajam yang menghunjam cepat ke arah mereka. Tianxing yang melihat hujan es itu pun nampaknya ia tidak memiliki cara untuk menghindari hujan itu semua. Namun tidak mau menyerah begitu saja. Tianxing segera melakukan sesuatu untuk menghindari hujan es tersebut. Tianxing mengeluarkan bola cahaya berwarna merah. Kemudian bola merah itu menjadi tungku api. Untuk mengeluarkan tungku tersebut, Tianxing menghabiskan banyak ki. Jadi Tianxing berharap besar pada tungku itu untuk menghalau hujan es. Dengan mengandalkan tungku tersebut, Tianxing menciptakan dinding penahan. Seketika dinding itu mulai menahan hujan es yang berdatangan. Namun tiba-tiba ada satu es yang berhasil menembus dinding pertahanan tungku.
Elang emas dan anjing hijau yang melihat itu segera memberi peringatan kepada Tianxing agar Tianxing berhati-hati dengan es tersebut. Es itu meluncur cepat dan kemudian melewati serta menembus tubuh anjing dan elang tersebut. Anjing hijau yang melihat hal itu, dirinya terheran-heran dengan es yang tembus melewati mereka seolah-olah dirinya hanyalah sebuah udara. Es yang melewati anjing hijau dan elang itu kemudian meluncur menembus alam pikiran Tianxing. Tianxing menduga bahwa es itu bukanlah es sembarangan. Jika saja Tianxing tidak memiliki perlindungan dari kuali miliknya, Tianxing mungkin sudah mati terkena hujan es tersebut. Es yang berhasil menembus alam pikiran Tianxing, es itu Tianxing arahkan ke atas kualinya agar terbakar oleh api tungku. Namun bukannya meleleh dan lenyap, ternyata setelah es itu meleleh di dalamnya terdapat sebuah tombak asli. Melihat hal itu, Tianxing pun terkejut dengan apa yang ia lihat barusan. Tombak itu pun berhasil dimurnikan. Tianxing tidak menyangka ternyata api kuali miliknya mampu memurnikan harta karun seperti itu. Setelah tombak benar-benar selesai dimurnikan, dengan sedikit penasaran, Tianxing menggenggam tombak itu dan mencoba melakukan beberapa gerakan teknik bela diri senjata menggunakan tombak tersebut. Namun ketika Tianxing beberapa kali menyentuh tombak itu dan mencoba kekuatannya, tombak itu secara langsung beresonansi dengan buku gagasannya. Nampaknya dengan teresonansi tombak itu dengan buku gagasannya, Tianxing merasa beruntung karena tombak itu akan dapat Tianxing gunakan dengan maksimal. Selain tombak yang bagus, saat tombak itu digunakan, tombak itu mampu memecah sungai disertai bayangan naga menari di sepanjang tombak itu. Angin bergulung saat semuanya membeku. Dapat disimpulkan, buku gagasan itu telah mencapai tingkat kedua Sky of Feathers. Masih di tengah lokasi bersalju, Tianxing dan peliharaannya bersiap melanjutkan ke perjalanan kompetisi. Tianxing masih terheran-heran karena banyak terdapat kesempatan yang bersembunyi di dalam salju itu. Di situ, selain Tianxing mendapatkan pelajaran buku gagasan tingkat kedua, anjing hijau juga nampaknya beradaptasi dan mampu menumbuhkan bulunya yang panjang. Anjing hijau merasa dirinya tidak mungkin akan botak lagi selamanya. Meski anjing hijau sudah beberapa hari di dalam kompetisi itu, dirinya masih belum menemukan anjing betina. Sebagai seekor raja, anjing hijau mengatakan bahwa dirinya harus memiliki pendamping anjing betina. Tianxing yang dari tadi mendengarkan rometan anjing hijau yang menginginkan pendamping, dirinya langsung memotong perkataan anjing hijau. Tianxing mengatakan pada anjing hijau bahwa perkataan anjing hijau benar-benar mengenai pendamping. Menurut Tianxing, bagi para praktisi ada banyak pelatihan dan kesempatan di situ. Bahkan peliharaan spiritualnya pun dapat mendapatkan perkembangan. Tianxing merasa beruntung karena dirinya kini telah memiliki peliharaan spiritual yang bersedia mengorbankan dirinya demi melindungi Tianxing. Karena tidak mau membuang-buang waktu, Tianxing yang sudah pulih pun segera melanjutkan perjalanannya untuk memenangkan kompetisi. Tianxing dan peliharaannya pun segera terbang melintasi kawasan bersalju itu. Terlihat ada monster es yang sedang mengejar peserta lain. Peserta itu pun lari menghindari kejaran monster es tersebut. Tianxing yang kebetulan sampai dan menyaksikan monster es yang mengejar peserta itu pun penasaran. Karena penasaran, Tianxing memerintahkan elangnya untuk terbang mendekat dan memeriksa siapa orang yang dikejar itu. Monster es itu sepertinya adalah terenggiling es. Nampak seorang pria dan seorang wanita berlari. Namun pada saat mereka berlari menghindari kejaran terenggiling es, wanita itu terjatuh. Wanita itu bernama Sanyang dan pria itu bernama Li Guang. Li Guang yang melihat Sanyang terjatuh pun khawatir dengan keadaan Sanyang yang terjatuh dari kelelahan berlari.
Li Guang pun segera menolong Saniyang agar bisa melanjutkan pelariannya dari kejaran terenggiling es. Melihat dua orang yang nampak kelelahan dari kejarannya, terenggiling itu segera melaju mendekati mereka. Saniyang yang sepertinya sudah tidak sanggup berlari menyarankan Li Guang untuk segera meninggalkan dirinya supaya tidak mati diterkam oleh monster tersebut. Mendengarkan saran Saniyang, Li Guang menjawab bahwa sampai kapanpun Li Guang tidak akan meninggalkan Saniyang, karena Li Guang merasa mereka telah ditakdirkan untuk hidup dan mati bersama. Dengan mencoba menghentikan terenggiling es, Li Guang mengeluarkan panahnya kemudian menyerang terenggiling tersebut. Panah itu meluncur tepat ke arah kepala terenggiling itu. Namun nampaknya serangan panah Li Guang sama sekali tidak berefek dan dengan mudah ditepis terenggiling itu. Sambil mendekat, giliran terenggiling itu menyerang Li Guang menggunakan lidahnya yang menjulur ke arah Li Guang. Li Guang yang melihat serangan terenggiling kepadanya, dirinya nampak tidak bisa menghindari serangan tersebut. Namun belum sempat serangan terenggiling itu berhasil mengenai Li Guang, dengan cepat Tianxing menepis lidah terenggiling itu menggunakan tombaknya. Setelah menepis lidah terenggiling itu, Tianxing segera menarik Li Guang dan Saniyang untuk naik ke atas tubuh elangnya. Setelah berhasil diselamatkan, Tianxing menanyakan tentang keadaan mereka. Mereka menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tianxing kepada mereka. Sambil terbang menjauh dari terenggiling itu untuk mengulur waktu, Tianxing memerintahkan elangnya untuk pergi dari lokasi itu karena kondisi mereka belum pulih seutuhnya setelah melawan tsunami tadi. Tianxing masih belum bisa melawan terenggiling itu untuk sementara. Pada saat terbang menjauh, terenggiling itu nampaknya tidak mau kehilangan mangsanya. Terenggiling menyerang menggunakan ekornya dan berhasil mengenai Saniyang yang membuat Saniyang terlepas dan terjatuh dari elang Tianxing. Li Guang yang melihat Saniyang terjatuh pun segera terjun dan menyelamatkan Saniyang. Sambil terjun, Li Guang berusaha menyelamatkan Saniyang dan berjanji akan menangkapnya. Melihat Li Guang yang begitu peduli terhadapnya, meski keadaan genting, Saniyang merasa senang karena ada orang yang rela menyelamatkan dirinya. Namun ketika Li Guang dan Saniyang terjun dan masih di udara, terenggiling itu melakukan serangan lagi dengan menggunakan peluru es ke arah Saniyang dan juga Li Guang. Alhasil serangan peluru es itu berhasil menancap ke tubuh Saniyang yang membuat Li Guang marah. Sambil menggendong Saniyang yang tertembus es di badannya, Li Guang menyerang terenggiling itu menggunakan panahnya. Namun lagi dan lagi serangan Li Guang tidak dapat menembus pertahanan terenggiling itu. Terenggiling itu pun ngamuk dan membalas serangan Li Guang dengan serangan peluru es. Peluru es itu akhirnya menancap ke tubuh Li Guang yang membuat Li Guang mengeluarkan darah dari mulutnya dan terluka. Melihat hal itu, sebelum mereka berdua benar-benar jatuh ke bawah, Tianxing dengan cepat meraih mereka dan menyelamatkannya. Li Guang mengatakan terima kasih lagi kepada Tianxing karena Tianxing telah 2 kali menyelamatkan mereka meski keadaan mereka kali ini harus terkena serangan terenggiling itu. Meski sudah terbang di udara, terenggiling itu masih mengikuti dan memburu Tianxing dan yang lainnya. Dari atas, Tianxing nampak menganalisis pergerakan terenggiling. Terenggiling itu mampu berjalan di atas gletser yang seolah-olah itu bukan apa-apa bagi terenggiling tersebut. Tianxing merasa akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari kejaran terenggiling itu. Li Guang meminta maaf kepada Tianxing karena gara-gara dirinya Tianxing jadi terlibat dengan masalah dengan terenggiling itu. Mendengar perkataan Li Guang, Tianxing mengatakan Li Guang tidak perlu khawatir dengan itu karena sejak tadi Tianxing telah memikirkan cara bagaimana caranya mengalahkan terenggiling itu. Analisis Tianxing berhasil terpecahkan. Dirinya menemukan titik kelemahan pada terenggiling itu. Saat bertarung melawan Li Guang tadi, Tianxing memperhatikan terenggiling itu terus-terusan melindungi dadanya menggunakan cakarnya. Dan dapat dipastikan dadanya adalah titik kelemahan terenggiling es. Tianxing mengatakan kepada Li Guang bahwa elangnya memiliki kemampuan terbang yang sangat gesit.
Jadi ketika ada kesempatan, Tianxing berencana memancing terenggiling itu supaya lengah. Tianxing yakin saat terenggiling lengah, mereka bisa mengalahkan terenggiling itu dalam satu serangan. Dirasa rencananya sudah matang, Tianxing segera memacu elangnya untuk memancing terenggiling itu keluar dari dalam es. Dengan cepat burung elang meluncur ke arah terenggiling itu. Menyadari dirinya akan diserang, terenggiling itu menoleh ke atas dan bersiap menyerang. Dari atas, Tianxing mengeluarkan Ghostly Chain disertai Ghostly Shears untuk mengikat dan menyerang terenggiling tersebut. Namun tiba-tiba Tianxing dikejutkan dengan terenggiling yang berhasil menghalau Ghostly Shears miliknya. Seketika Tianxing bingung, nampaknya Ghostly Shears-nya melemah akibat dari ki-nya yang belum pulih sebelumnya. Dirasa serangannya belum maksimal dan belum bisa melakukan rencananya, Tianxing memutuskan mundur dan menjauh dari terenggiling itu. Saat terbang menjauh, Tianxing mengatakan bahwa terenggiling itu terlalu licik. Bahkan terenggiling itu tidak bisa Tianxing kelabui dengan triknya. Kemudian Tianxing memikirkan kembali rencana lain yang mungkin bisa ia lakukan untuk bisa mengalahkan terenggiling itu. Li Guang nampak memikirkan cara dirinya berpendapat sama tentang terenggiling yang benar-benar menjaga titik lemahnya. Bahkan terenggiling itu tidak akan membiarkan siapapun mengetahui titik lemahnya. Sedangkan menyerang dengan elang emas sebagai umpan itu akan terlalu mencolok bagi terenggiling tersebut. Li Guang merasa pada akhirnya Sanyang dan dirinya lah yang menjadi target terenggiling tersebut. Jika ada seseorang yang mendapat masalah karena dirinya, Li Guang pasti akan sangat menyesal, bahkan itu akan terbawa sampai dirinya mati. Kini Sanyang telah mati di dalam kompetisi itu, sedangkan Li Guang merasa dirinya sudah tidak ada artinya lagi untuk memenangkan kompetisi itu sendirian. Karena hal itu, kemudian Li Guang mencoba mengatakan rencananya kepada Tianxing. Li Guang berkata terenggiling itu pasti tidak akan membukakan celah titik kelemahannya dengan mudah. Jadi nampaknya Li Guang memiliki rencana agar terenggiling itu membukakan celah titik kelemahannya. Mendengar perkataan Li Guang, Tianxing menanyakan apa rencana Li Guang. Belum sempat menjawab apa rencananya, Li Guang langsung melompat turun dari elang emas sambil terjun. Li Guang mengatakan kepada Tianxing dirinya yang bernama Li Guang. Jika takdir mengizinkan, Li Guang berharap bisa bertemu kembali dengan Tianxing di dunia eternal. Melihat Li Guang yang tiba-tiba terjun dan belum mengatakan rencananya, Tianxing nampak bingung dan terkejut. Li Guang yang telah terjun pun mulai melakukan aksi dari bagian rencananya. Li Guang mengeluarkan panah dan menyerang terenggiling itu. Serangan Li Guang diarahkan tepat ke bagian bawah terenggiling. Melihat serangan Li Guang, terenggiling itu segera menghindar dan bersiap menyerang Li Guang. Dirasa celah titik lemah terenggiling telah terbuka. Li Guang memberi instruksi kepada Tianxing untuk segera menyerang terenggiling tersebut. Tianxing yang telah memahami maksud dari rencana Li Guang pun segera menuruti perkataan dari Li Guang. Tianxing mengeluarkan tombak esnya dan meluncur menyerang terenggiling tersebut. Akhirnya, rencana Li Guang pun berhasil diselesaikan oleh Tianxing dengan baik. Seketika tombak Tianxing berhasil menyerang dada terenggiling itu dan terenggiling berhasil mereka kalahkan dalam satu serangan. Dengan begitu, masalah dengan terenggiling pun berhasil mereka selesaikan. Li Guang yang berasa banyak ditolong oleh Tianxing pun mengucapkan terima kasih kembali kepada Tianxing dan menanyakan nama Tianxing karena Li Guang belum berkenalan sebelumnya. Mendengar perkataan Li Guang, Tianxing pun memperkenalkan diri kepada Li Guang. Tianxing mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka dirinya telah bertemu Li Guang yang merupakan jenderal perang terkenal yang berperang melawan Xiongnu. Tianxing merasa terhormat karena bisa bertemu dengan jenderal yang terkenal yaitu Li Guang. Mendengar perkataan Tianxing, Li Guang menanggapi bahwa ternyata Tianxing telah mengenali Li Guang dari sisi jenderalnya sama seperti orang lainnya. Namun untuk terakhir kalinya, sebelum mereka berpisah di kompetisi, Li Guang meminta bantuan terakhir kepada Tianxing. Mendengarkan hal itu, Tianxing menanyakan permintaan Li Guang.
Li Guang meminta agar Tianxing membunuh Li Guang. Mendengar permintaan Li Guang, Tianxing pun terkejut dengan permintaan aneh dari Li Guang. Li Guang menjelaskan dirinya mengikuti kompetisi itu semata-mata hanya untuk membantu Sanyang mendapatkan harta karun dengan harapan menggunakan harta karun itu Sanyang bisa menemukan orang tuanya yang hilang. Namun kini Sanyang telah mati dalam kompetisi. Jadi Li Guang hanya ingin kembali ke dunia eternal agar bisa bersama Sanyang. Li Guang dan Sanyang telah berjanji untuk mati bersama. Maka dari itu Li Guang tidak akan pernah meninggalkan Sanyang dan tidak akan menarik kembali permintaannya kepada Tianxing. Mendengar perkataan Li Guang, Tianxing tidak pernah terfikir bahwa di dunia seperti itu ada cinta yang lebih kuat dibandingkan kematian. Dengan rasa hormat atas keputusan yang diambil oleh Li Guang, Tianxing menuruti permintaan Li Guang. Kemudian sebelum itu, Tianxing mengatakan kepada Li Guang bahwa dirinya adalah pendiri kota bernama Xuan Huang. Jika kemungkinan di lain kesempatan, Tianxing menyarankan Li Guang untuk berkunjung ke kotanya. Mendengar tawaran Tianxing, Li Guang pun menerima tawaran itu dan jika bisa Li Guang akan membawa Sanyang juga untuk berkunjung dan mengucapkan terima kasih kepada Tianxing. Setelah semua dirasa sudah siap, Tianxing segera menggunakan teknik penyerapan jiwa untuk membunuh Li Guang. Dan seketika Li Guang dan Sanyang pun lenyap kembali menuju dunia eternal. Melihat masternya yang sedang melakukan tugasnya, anjing hijau tampak iri dengan cinta tulus kedua orang tersebut. Setelah selesai, tiba-tiba es pijakan mereka retak dan pecah. Mereka pun kaget dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi oleh es tersebut. Bukannya tenggelam atau terbawa arus es, mereka dibawa ke dalam dimensi lain. Dimensi itu muncul tepat di bawah pijakan mereka. Terlihat di alam dimensi itu ada beberapa piranha besar yang sedang mondar-mandir di situ. Perlahan mulut piranha itu terbuka dan bersiap mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Anjing hijau yang melihat ada cahaya dari kejauhan, dirinya merasa mungkin cahaya itu adalah pintu keluar. Tianxing yang melihat cahaya itu juga, dirinya segera menuju cahaya itu dan menduga pasti cahaya itu keluar akibat mulut piranha yang terbuka. Saat mencapai sumber cahaya, anjing hijau merasa sombong bahwa dirinya yakin tidak akan pernah mati. Dirinya sekarang tidak akan khawatir kedinginan karena terenggiling yang merupakan ujian itu telah berhasil Tianxing kalahkan. Tianxing dan peliharaan spiritual yang telah berdiri di mulut piranha, mereka menyaksikan sebuah pulau dan ada seseorang yang telah menanti kedatangan mereka. Nampaknya ikan piranha itu sengaja mengantarkan mereka ke pulau itu. Karena Tianxing berhasil mengalahkan ujian terenggiling itu, Tianxing yang melihat pulau tersebut dirinya menduga bahwa pulau itu adalah garis akhir dari kompetisi tersebut. Lalu pada akhirnya part ke-33 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.